aku Intan Sri Febriani di Podkebi, podcastnya yang Kesbi. Teman-teman sekarang apa kabarnya nih? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Karena di sini kita mau membawakan pembahasan yang seru dan menyenangkan bersama narasumber kita. Boleh diperkenalkan, Kang? Oke, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Iqbal Arbardiansa. Saya mahasiswa dari sini, dari Politeknik Kesehatan YPSB Kota Sukabumi. Saya mahasiswa dari semester 3 tingkat 2B. Di sini saya dari keperawatan. Saya merupakan mahasiswa aktif di organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa di Divisi Informasi dan Komunikasi. Wah, seru banget ya Divisi Infokom. Divisi Infokom itu biasanya gimana sih, Kang? Itu untuk Divisi Infokom itu saya ceritakan sedikit ya Teh. Secara garis besar Infokom itu kan memberikan informasi ataupun komunikasi, dan dengan kata lain Infokom ini sering disebut dengan PDD, publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Nah, kita di sana akan belajar mengedit, belajar mendokumentasikan, belajar memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya untuk organisasi itu sendiri. Dan saya sangat tertarik untuk masuk Infokom ini karena saya akan belajar banyak hal, terutama hal mengedit yang notabene pada saat ini saya sangat suka dengan mengedit karena ketika saya masuk menjadi seorang mahasiswa ternyata saya harus belajar tentang mengedit itu sendiri karena itu adalah bagian dari hidup saya ketika saya menjadi seorang mahasiswa gitu Teh. Iya, jadi meskipun berbeda dengan keperawatan tapi belajar hal yang kayak gitu tuh penting ya Kang ya, karena bermanfaat juga kan di kehidupan sehari-hari gitu, kayak mendokumentasikan, mengabadikan gitu, penting banget sih. Nah teman-teman, di sini aku sama Kang Iqbal mau bahas tentang gaya hidup mahasiswa antara akademik dan juga sosial. Karena pastinya teman-teman semua nih, adik-adik kelas yang masih SMA pastinya penasaran gimana sih mahasiswa itu, gimana sih gaya hidupnya. Kan harus kepo gitu ya, biar nanti nggak kaget lagi kalau waktu masuk ke kampus. Oke, kita bahas-bahas ya Kang ya. Siap. Oke, nah Kang, menurut Kang sendiri ciri khasnya mahasiswa itu gimana sih gaya hidupnya terlihatnya gitu? Oke. Teh, menurut saya gaya hidup mahasiswa saat ini yaitu generasi Z ya, kita adalah generasi Z di mana mahasiswa sekarang dipenuhi oleh generasi Z itu sendiri. Nah, ciri khas yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, saya melihat di sini ada dua kategori mahasiswa dengan ciri khas yang berbeda, yaitu dengan istilah di media sosial ataupun orang lain taunya itu adalah mahasiswa kupu-kupu dan juga kura-kura. Nah, yang kupu-kupu ini adalah mereka yang kuliah pulang, dan menurut saya yang saya lihat di kehidupan sehari-hari banyak sekali mahasiswa yang tidak memanfaatkan privilege-nya mereka sebagai mahasiswa yang hanya saya mah kuliah aja pulang gak usah ikut kegiatan lain. Dan menurut saya untuk kedepannya kepada seluruh mahasiswa yang lain, saya ingin mengajak kenapa tidak kita untuk berkontribusi untuk kampus dan juga untuk melakukan pengembangan diri kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Dan yang kedua ini sebagai mahasiswa yang sering disebut dengan kura-kura, kuliah rapat, mungkin yang identik dengan itu sekali, yang identik dengan anak-anak organisasi ya Teh. Iya, betul. Saya sangat suka dengan tipikal mahasiswa seperti ini karena mereka itu saya lihat orang-orang yang selalu ingin berkembang, mencari tahu banyak hal dan memanfaatkan perannya sebagai mahasiswa, memanfaatkan privilege yang dia miliki. Karena ketika mereka saya lihat aktif organisasi, aktif lomba, aktif volunteer dan lain sebagainya, yang kuliahnya banyak, hidupnya di lingkungan kampus, saya rasa mahasiswa-mahasiswa seperti itu adalah mahasiswa yang sangat saat ini banyak sekali, tapi banyak juga yang tidak ingin mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu gitu Teh. Sangat disayangkan sekali ya Kang. Padahal waktu di kampus ini kita sangat memiliki privilege, misalkan kita mau mencoba hal baru, kita punya relasi juga biasanya dari organisasi ya Kang ya. Karena kalau misalkan kuliah pulang itu cuma dapat teman di kelas aja biasanya ya Kang ya. Betul. Sangat disayangkan sekali, padahal kan banyak sekali kesempatan ketika masuk organisasi gitu ya. Padahal yang saya lihat kampus itu selalu memberikan wadah kita untuk berekspresi, bereksplorasi, untuk kita melakukan banyak hal. Tetapi mungkin saya tidak tahu ya, orang banyak mahasiswa yang mungkin kuliah pulang, saya berharap mereka itu punya kesibukan lain di luar sana yang mungkin untuk bisa membuat mereka berkembang di luar sana, tidak hanya di lingkungan kampus saja. Iya, biasanya kan
kalau mereka yang aktif biasanya jadi juga ada perlombaan, volunteer gitu. Betul. Banyak ada juga bahkan yang sambil magang biasanya kayak gitu ya. Karena kan tempat untuk mengeksplorasi diri, tempat untuk berkembang nggak cuma di organisasi aja mungkin kayak gitu. Itu sih Teh menurut saya 2 ciri mahasiswa yang saat ini banyak saya lihat. Selebihnya mahasiswa-mahasiswa yang saya lihat itu tidak banyak hal yang aneh-aneh, mereka cukup aktif dan mereka cukup ingin berkembang dengan kemampuan yang ada di dalam diri mereka gitu. Nah, Kang gitu. Nah, pastinya kan sekarang udah jadi mahasiswa ya, udah tingkat 2 juga, udah 3 semester. Lagi pusing-pusingnya ya, Kang ya? Iya, betul. Nah, waktu SMK kan dulu pasti ya, waktu SMA tuh mikirnya, wah jadi anak kuliahan itu pasti seru ya gitu ya. Ada rasa takutnya, gimana ya, takut mata kuliahnya susah gitu. Nah, antara ekspektasi Akang waktu SMA nih sama sekarang realitanya itu jauh beda gak sih, Kang? Nah, pengalaman saya sendiri ya Teh, untuk ekspektasi saya ketika masuk kuliah itu seperti apa sih dan realitanya sekarang. Saya sebagai mahasiswa semester 3 yang udah cukup lama menjadi seorang mahasiswa, realitas saya cukup baik karena pas SMA saya juga berpikir bahwa kuliah itu adalah suatu hal yang susah, pelajaran-pelajarannya pasti sulit karena saya lihat di sosial media, karena saya orangnya selalu mantau sosial media, suka dengan sosial media. Anak-anak kuliah itu belajarnya sulit, tidak menyenangkan, tapi ketika realitanya saya masuk menjadi seorang mahasiswa, ternyata hal itu berbanding terbalik gitu Teh. Ternyata menjadi seorang mahasiswa itu adalah hal yang menyenangkan. Pertama, ketika kita dapat teman baru dari orang-orang dari berbagai macam kota ya Teh. Terus sekali saya punya teman dari orang Lampung, dari orang Cianjur, dari orang Tangerang, Jakarta dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa berbagi pengalaman dengan yang lain dan juga kita bisa gimana sih hidup di sana gitu. Nah, jadi di sana saya merasa ketika realitas saya menjadi seorang mahasiswa, saya bisa cari tahu banyak hal dan juga saya bisa mendapatkan relasi lebih luas lagi. Mungkin itu ketika kita mendapatkan relasi lebih luas, kedepannya akan menunjang bahwa karir kita untuk lebih berkembang dari teman-teman kita sendiri seperti itu Teh. Iya betul. Biasanya kan waktu SMA itu lihat di TikTok ya Kang, banyak yang ngeluh tentang skripsi, tentang dosen galak. Biasanya itu bikin takut ya Kang ya. Betul sekali. Saya pernah beberapa kali dulu sebelum masuk kuliah, waduh, saya bisa nggak ya menjalani kuliah itu dengan kelihatannya orang-orang itu sangat berat, tetapi kenyataannya enjoy saja, semua berjalan dengan semestinya. Belajar itu hal menyenangkan ketika kita menjalaninya dengan sepenuh hati gitu. Iya, apalagi kan banyak yang kalau di TikTok katanya pertemanannya toksik, padahal nggak kayak gitu ya. Enggak dong. Saling membantu, apalagi di organisasi gitu ya. Nah, jadi buat adik-adik jangan takut gitu ya, karena kuliah itu seru dan menyenangkan. Ketika kalian diperintahkan oleh orang tua kalian harus kuliah, menurut saya tidak boleh ada penolakan. Kalian harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa? Karena di sana kalian akan belajar dan kalian akan mendapatkan jejaring baru dengan banyak orang, dan tentunya itu akan menjadi salah satu penunjang untuk dunia karir kalian ke depannya gitu Teh. Iya, soalnya insya Allah menjamin ya Kang ya. Betul. Nah, kalau dari sisi tekanan akademik itu gimana sih Kang? Saat kuliah gitu, beda nggak sih antara jadi mahasiswa sama mahasiswa dan juga siswa gitu, tekanan akademiknya gitu? Untuk tekanan akademik pastinya berbeda dong Teh, karena dulu kita adalah seorang siswa dan sekarang kita seorang mahasiswa. Menurut saya tekanan akademiknya adalah kita memiliki tanggung jawab yang lebih ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Kenapa saya katakan memiliki tanggung jawab yang lebih? Karena ketika kita dulu menjadi seorang siswa, mungkin target kita adalah udah lulus SMA, yang penting kita bisa kuliah, kalau nggak kuliah kita kemana aja. Tapi beda ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, tanggung jawab kita besar, ekspektasi orang-orang terdekat kita juga pasti berlebih terhadap kita karena kita sedang mencari ilmu. Nah, menurut saya tekanannya itu sendiri, apa yang sudah saya katakan, kita harus bekerja keras lebih lagi, karena ketika kita lulus dari perkuliahan, kita harus memiliki skill yang bisa menunjang karir kita dan bisa membuat orang-orang terdekat kita itu bahagia. Mereka itu sudah dikuliahkan oleh kita dan ternyata kita berhasil menguliahkan mereka lulus dengan ilmu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, jadi orang tua bisa berbangga diri gitu ya, betul, atas
keberhasilan anaknya di perkuliahan gitu, bahkan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai gitu ya Betul Kang ya. sekali. Nah Kang, kalau untuk dari segi manajemen waktu itu Kang bagaimana, kan Akang sendiri ikut organisasi gitu, belum juga tugas di kampus, untuk manajemen waktunya itu biasanya Akang gimana? Nah, saya pengalaman saya sendiri ya Teh, untuk manajemen waktu, pembagian waktu misalkan organisasi, tugas kuliah, lomba dan lain sebagainya. Kita, menurut saya, tips dari saya sendiri sebagai mahasiswa yang selama ini saya jalankan, kita harus memiliki studi plan. Yeah. Kenapa kita harus memiliki studi plan? Karena biar semuanya terstruktur, semuanya terorganisir, bahwa kita itu harus melakukan apa-apa. Nah, seperti contohnya baru-baru ini saya terlibat dalam organisasi dan saya juga mendapatkan ada tugas dari kampus, dari dosen-dosen juga, dan saya juga harus lomba. Bagaimana saya bisa membagi waktu tersebut? Saya lakukan skala prioritas mana yang lebih penting untuk saya pada saat itu. Nah, seperti itu Teh. Biasanya saya menentukan dari skala prioritas mana yang lebih penting untuk saya, tetapi yang lainnya tidak disingkirkan begitu saja. Nanti harus kita lakukan dan diselesaikan. Ya, dikerjakan setelah mana yang lebih penting gitu ya. Jadi disusun harusnya gitu. Jadi harus pandai-pandai memanajemen waktu berarti ya. Kalau untuk peran sosial nih Kang, peran sosial contohnya teman sama organisasi tadi atau komunitas terhadap gaya hidup mahasiswa itu seperti apa sih Kang? Perannya gitu. Peran kita sebagai mahasiswa ya Teh? Iya, kan katanya bersama siapa kita berteman itu bakal ngaruh gitu kan. Iya gak sih kayak gitu? Betul sekali Teh. Menurut pandangan saya sendiri itu sangat berpengaruh, karena banyak orang yang mengatakan kita harus pintar-pintar mencari teman. Iya. Tetapi banyak juga yang mengatakan kita harus berbuat baik dan juga kenal dengan semua orang. Iya. Nah, menurut saya kita harus pandai-pandai mencari teman, tapi kita juga harus bisa berbuat baik kepada siapa orang, karena ketika kita berbuat baik, belum tentu orang lain juga memberikan feedback baik untuk kita. Kenapa kita harus pilih-pilih? Karena ketika kita memiliki teman yang memiliki energi positif, itu akan menyebarkan untuk kita. Ketika mereka itu, teman-teman itu aktif, kita juga akan ikut aktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dari mereka gitu sih. Menurut saya penting sekali mencari teman, karena tidak sedikit mahasiswa itu yang banyak terbawa arus oleh temannya sendiri. Iya betul. Kalau misalkan pilih-pilih mah harus, tapi nggak membeda-bedakan ya. Nah betul sekali. Nah soalnya kan misalkan kita mau aktif nih, temenan sama yang aktif pastinya kita juga bakal terdorong. Sedangkan kalau kita asalnya aktif, lihat teman kita santai-santai aja, pasti ada sih lagi belum, pasti gitu ya mikirnya ya biasanya. Rata-rata kayak gitu ya, tergantung temannya ya Kang ya. Nah kalau untuk peran sosial media nih Kang, kan sekarang pastinya Gen Z ini tidak bisa terlepas dari sosial media, apalagi scroll TikTok, Instagram sudah jadi keseharian mereka lah gitu. Nah menurut Akang, peran dari sosial media tersebut gimana sih buat gaya hidup mahasiswa? Apakah bagus? Apa lebih jadi ke distract gitu? Jadi untuk mereka penurunan dalam akademik gitu? Oke. Untuk peran dari sosial media ini sendiri, karena kita adalah generasi Z, di mana kita hidup di zaman media sosial menyebarkan informasi dengan cepat dan juga tepat kepada masyarakat luas ya Teh? Iya betul. Media sosial itu adalah salah satu platform yang sangat penting bagi seorang mahasiswa, karena kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan juga akurat dari berbagai media seperti TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Ketika kita tidak paham, misalkan ya contohnya pembelajaran dosen di kelas kurang paham, kita bisa mempelajarinya dari sosial media. Iya, betul. Kita bisa mendapatkan informasi tentang lomba dari sosial media. Kita bisa berjejaring dari sosial media. Seperti kan mahasiswa pasti mulai mereka untuk persiapan dunia kerjanya, mulai aktif di LinkedIn, mulai aktif di Instagram untuk membangun personal brandingnya mereka. Menurut saya sosial media itu penting untuk kita terus berkembang dan mengetahui hal-hal yang positif lainnya dari sana. Tetapi kita tidak boleh melakukan scrolling ataupun menggunakan sosial media itu secara berlebihan. Nah, itu yang bisa membuat kita terdistraksi itu sendiri. Karena ketika kita menggunakan sosial media itu secara berlebihan, itu akan menunda sesuatu perbuatan kita yang harusnya dilakukan menjadi diabaikan karena keasikan scrolling, keasikan main game itu Teh menurut saya. Jadi lalai ya Kang ya. Iya, betul misalnya sekali. sebelumnya aku teh mau baca-baca mau ngerjain tugas gitu. Kelewatan udah 1 jam, udah 2 jam scroll terus ya. Ya betul. Kayak gitu serem banget sih ya Kang ya.
Nah, kalau menurut Akang sendiri, tantangan terbesar dalam gaya hidup mahasiswa ini untuk membagi waktu nih, misalkan dari akademik sama sosial itu gimana sih Kang? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu adalah tantangan terbesar kita mahasiswa untuk membagi waktu di kehidupan akademik dan juga sosial. Iya. Tentunya kita mahasiswa, menurut saya kita harus tahu, kembali lagi ke yang tadi, kita harus tahu skala prioritas kita itu seperti apa. Ketika kita mahasiswa, kita misalkan harus memprioritaskan dulu akademik misalkan ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus berkontribusi di dunia sosial kita. Nah, tantangan terbesarnya adalah kita itu kadang melalaikan dan tidak pandai memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Ya, seperti itu sih menurut saya. Gak bisa membedakannya kayak iya. wah ini mana dulu ya gitu. Kadang berpikir itu lebih asik untuk dilakukan, padahal itu bukan prioritas kita. Ya, itu yang dilakukan. Karena merasa wah ini mah passion aku banget nih gitu. Jadi kita tuh lebih ikut itu, tugas kuliah dikesampingkan. Takutnya kayak gitu ya Kang ya. Nah, mengenai pembahasan barusan nih, ada gak sih pengalaman pribadi Akang di posisi itu gitu? Kayak bingung nih, ini akademik dulu atau kehidupan sosial dulu gitu. Gimana sih Akang mengatasinya gitu? Betul sekali Teh. Yang baru-baru ini terjadi kan, baru-baru ini saya juga ada lomba nih. Saya lomba, tapi saya juga harus kuliah nih. Bagaimana saya memanage itu, dan saya juga harus aktif di organisasi karena ada pelaksanaan program kerja pada saat itu. Betul. Cara saya untuk pada saat itu untuk bisa membagi waktu, karena lomba ini adalah planning saya sudah saat lama dan sudah saya persiapkan, saya harus bisa mengikuti lomba ini, tetapi di sisi lain saya juga harus bisa mengisi absensi ataupun mengikuti perkuliahan. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya pada saat itu ketika kita bisa bernegosiasi, kan namanya juga kuliah ya, fleksibel. Kita harus pandai negosiasi dengan dosen. Ketika kita bisa berhasil negosiasi dengan dosen, alhamdulillahnya perkuliahannya terikuti, perlombaannya terikuti, dan kegiatan organisasinya terikuti. Ya, alhamdulillah, jadi semuanya lancar. Harus pintar-pintar kita aja sih menurut saya. Dan kita juga sudah mahasiswa, masa sih gak bisa pintar-pintar membagi waktu untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Biasanya kan kalau jiwa-jiwa aktif gitu ya Kang, penasaran aja mau ikut lomba gitu ya. Kemarin juga saya gitu mau harus take video gitu, belum lagi ngedit, belum lagi ada tugas gitu ya. Pokoknya belum lagi harus mikirin deadline apa-apa gitu ya. Betul. Pastinya yang penting harus bisa mementingkan skala prioritas. Betul. Ya Kang ya. Tapi ketika kita menjalankan semuanya dengan happy biasa-biasa aja, semuanya akan ada jalannya gitu. Pasti selesai asal kita niat aja mau mencoba menyelesaikan dengan senang dan gembira gitu ya Kang dan ya. Tidak dijadikan beban hidup. Iya. Kalau misalkan ngeluh, aduh ini beban banget sih, pastinya bakal kerasa lebih berat ya Kang ya. Betul, semuanya kayak kuliah nih. Kenapa menurut saya ringan? Kuliah itu biasa-biasa aja, ringan, berjalan dengan semestinya, karena tidak dijadikan beban untuk saya. Karena tips-tips dari seorang teman-teman saya yang sudah lulus, pokoknya kalau ketika kita jadi mahasiswa, jangan jadikan itu sebagai beban yang terlalu berlebihan untuk kita. Jadikan beban supaya kita bisa bertanggung jawab atas tugas kita, tetapi jangan berlebihan karena itu akan menyiksa untuk diri kamu gitu. Iya. Nah, pastinya kan sesuai pengalaman Akang barusan gitu ya, teman-teman semua yang nonton, adik-adik semua yang nonton gitu, pastinya penasaran nih, ada gak sih tips dari Akang untuk mengelola waktu gitu, selain daripada tadi membuat skala prioritas gitu. Takutnya adik-adik bingung nih, gimana sih nentuin skala prioritas itu gak bisa gitu. Jadi ada gak sih tips lain gitu? Oke, tips dari saya ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa dan kita banyak kegiatan kesana kemari ya Teh, selain menjadikan itu sebagai skala prioritas, menurut saya kita harus tahu peran kita sebagai mahasiswa itu apa selain dengan belajar. Karena kita seorang mahasiswa, kita harus maksimalkan dari akademik itu sendiri dan menjadikan hal lain itu dikeduakan atau ketigakan setelah akademik kita itu maksimal. Iya, gitu. Karena tugas kita pertama sebagai mahasiswa ya. Jadi pertama-tama harus dipastikan dulu nilainya bagus nih, aman gitu ya Kang ya. Dan betul sekali, dan tips lain menurut saya, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu selagi itu baik, pastinya semuanya akan ada jalan. Ketika kita sudah yakin, semuanya akan berjalan dengan semestinya. Ini akan selesai, ini akan selesai, dan semuanya akan selesai. Dan teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk bereksplorasi, untuk kita bisa tahu banyak hal.
Karena ketika kita bereksplorasi, kita akan menemukan bakat kita itu di mana, passion kita itu di mana, dan kita akan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu, Teh. Nah, Kang, kita ini sudah di akhir sesi nih, Kang. Banyak sekali bincang-bincang yang sangat menyenangkan. Sekarang nih, ada gak sih Akang pesan buat adik-adik mahasiswa baru yang sekiranya nanti mau masuk kuliah gitu, tapi misalkan masih bingung gitu, ada gak sih pesannya gitu, Kang? Untuk teman-teman semuanya, ini pesan dari saya ya, untuk sebelum kita tutup, pesan untuk mahasiswa baru ataupun anak SMA yang ingin melanjutkan perkuliahan, menurut saya kita harus memanfaatkan privilege itu sebaik-baiknya ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa, karena tidak semua anak di seusia kita itu bisa menjadi seorang mahasiswa. Manfaatkan itu dan jangan takut ketika kalian sudah menjadi seorang mahasiswa, lakukan apa yang itu bisa membuat kalian berkembang, karena itu pastinya akan bisa menyenangkan hati kalian, dan di situ kalian akan bisa berprestasi, bereksplorasi, mendapatkan networking untuk banyak orang. Dan pesan saya untuk mahasiswa yang sedang berjalan di perkuliahan, terus semangat, karena kita adalah harapan dari orang-orang terdekat supaya kita bisa berkontribusi untuk keluarga, untuk negara dan juga bangsa, dan kita harus melakukan yang terbaik untuk instansi dan juga diri kita sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak, Kang. Perbincangannya sangat seru ya. Dan teman-teman, jangan takut jadi mahasiswa, karena jadi mahasiswa itu seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih banyak, Kang. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.